Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa ada kesalahan fatal dalam lisan kita saat sholat yang bukannya mendatangkan pahala, justru bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa besar atau bahkan membatalkan seluruh rangkaian ibadah kita? Banyak dari kita yang sudah sholat selama puluhan tahun, namun tidak menyadari bahwa ada batasan-batasan ketat dalam ucapan yang tidak boleh dilanggar. Jangan sampai sholat yang Anda kerjakan dengan letih setiap hari hanya berujung sia-sia karena ketidaktahuan. Sebelum kita menyelami ilmu yang sangat penting ini, mari luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like, menuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya yang bisa memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, sholat adalah dialog sakral antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Segala aturan di dalamnya telah ditetapkan secara baku melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah keinginan sebagian orang untuk menerjemahkan bacaan salat ke dalam bahasa Indonesia dengan alasan agar lebih meresap ke dalam hati. Namun, secara tegas, hukum Islam menyatakan bahwa mengganti bacaan wajib salat ke dalam bahasa selain Arab adalah dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Perintah ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang bersifat tauqifiyah, yang artinya tata caranya tidak boleh dimodifikasi, ditambah, maupun dikurangi menurut selera manusia. Jika kita sengaja mengubah bacaan rukun seperti Al-Fatihah ke dalam bahasa lain, maka sholat tersebut dianggap tidak sah karena telah keluar dari kaidah yang dicontohkan Nabi. Namun, Islam tidak mempersulit pemeluknya yang masih dalam tahap belajar. Bagi saudara kita yang baru masuk Islam atau yang benar-benar kesulitan menghafal bahasa Arab, Rasulullah memberikan keringanan sementara. Dalam kitab Sunan Abu Daud dijelaskan bahwa jika seseorang belum mampu membaca Al-Fatihah, mereka diperbolehkan menggantinya dengan zikir sederhana seperti bertahmid, bertakbir, dan bertahlil hingga mereka mampu menghafalnya. Hal ini jauh lebih baik dan dibenarkan daripada mencoba menerjemahkan bacaan sholat secara sembarangan. Selain masalah bahasa, hal lain yang sering dianggap sepele namun berisiko dosa adalah berbicara di luar bacaan sholat. Dahulu, para sahabat pernah berbicara satu sama lain saat sholat, hingga turunlah perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, "Hafidhu alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ayat ini menegaskan bahwa saat menghadap Allah, lisan kita harus dijaga dari perkataan duniawi. Mengobrol atau melafalkan kata-kata di luar zikir sholat dengan sengaja tanpa alasan darurat akan menghapus pahala sholat tersebut. Meskipun demikian, ada ruang luas bagi kita untuk mencurahkan isi hati melalui doa pribadi. Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwa kita diperbolehkan menambahkan doa-doa untuk kebaikan dunia maupun akhirat, seperti memohon rizki, jodoh atau keturunan, asalkan doa tersebut dibaca pada tempatnya, seperti saat sujud atau sebelum salam setelah tasyahud akhir dan tidak bertentangan dengan Al-Quran serta sunnah. Sahabat beriman, ketelitian kita dalam urutan membaca surat setelah Al-Fatihah juga mencerminkan adab kita kepada Al-Quran. Meskipun sebagian ulama memberikan kelonggaran, Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan mengingatkan agar kita membaca surat secara berurutan sesuai susunan dalam mushaf. Membaca surat dari bagian belakang mushaf di rakaat pertama, lalu melompat ke bagian depan di rakaat kedua dianggap kurang utama oleh sebagian ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering membaca surat yang panjang dan tertib urutannya. Kedalaman ilmu dalam sholat ini juga mencakup bagaimana makmum merespons bacaan imam. Ketika imam membaca surat At-Tin dan sampai pada ayat terakhir, "Alaihissallahu biahkamil hakimin", artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka kita sebagai makmum disunahkan untuk menyahut dalam hati atau dengan suara lirih, "Bala wa ana ala dzalika minasyahidin", yang artinya, ya, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas hal itu. Pengetahuan-pengetahuan kecil seperti inilah yang akan membuat sholat kita terasa lebih hidup dan bermakna. Kesungguhan kita dalam menjaga kemurnian bacaan sholat ini adalah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai rasa malas belajar membuat kita terjebak dalam kesalahan yang berujung dosa.
Teruslah memperbaiki diri karena sholat adalah amalan pertama yang akan dihisap di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa membimbing lisan dan hati kita agar selalu dalam tuntunannya yang benar. Jangan lewatkan video edukasi mendalam kami berikutnya yang akan mengupas tuntas rahasia di balik gerakan sholat yang sering salah dilakukan agar ibadah kita semakin sempurna. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.